Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ripan. Kali ini Mang Ripan akan membawakan sebuah kisah baru. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Desa Karanganyar, sebuah dusun kecil di pelosok Jawa Timur, dikenal dengan kehidupan yang sederhana dan damai. Pepohonan rindang mengelilingi rumah-rumah penduduk, sementara suara ayam berkokok dan anak-anak bermain di halaman menjadi latar belakang hari-hari mereka. Di salah satu sudut desa, tepatnya di sebuah rumah bata merah dengan halaman luas yang ditanami pohon kenanga, tinggallah pasangan muda bernama Satrio dan Wulan. Kehidupan mereka terlihat harmonis, jauh dari kesan kemewahan, namun dipenuhi kebahagiaan yang tulus. Satrio berprofesi sebagai seorang guru sekolah dasar yang dikenal baik hati oleh para muridnya. Dia selalu membawa senyum hangat setiap kali masuk kelas dan juga selalu sabar dalam menjelaskan pelajaran kepada anak-anak yang kadang masih sulit memahami angka atau huruf. Sementara di sisi lain, Wulan adalah seorang penjahit rumahan yang memiliki bakat luar biasa dalam membuat pakaian tradisional Jawa. Jarinya yang cekatan dan mata yang teliti membuat hasil kerjanya selalu diminati warga desa. Mereka menikah 5 bulan yang lalu dan pernikahan itu disambut dengan sukacita oleh keluarga besar serta tetangga-tetangga mereka. Namun beberapa minggu setelah pernikahan, suasana bahagia itu mulai terganggu. Semua berawal dari perubahan kecil pada tubuh Wulan. Pada awalnya, dia hanya merasa lemas dan cepat lelah, meski aktivitasnya tidak lebih berat daripada biasanya. Dia sering mengeluh bahwa tubuhnya terasa seperti ditimbuni beban yang berat, bahkan ketika hanya duduk di kursi menjahit. Satrio mencoba untuk tidak terlalu khawatir. Dia menduga mungkin saja Wulan hanya kelelahan karena terlalu banyak pekerjaan atau kurang tidur. Namun gejalanya semakin aneh seiring berjalannya waktu. Wulan mulai mengalami mimpi buruk hampir setiap malamnya. Dia sering terbangun dengan wajah yang pucat dan tubuh gemetar, berkeringat dingin, dan sesekali menangis tanpa alasan yang jelas. Ketika Satrio bertanya tentang isi mimpi-mimpinya, Wulan hanya menggeleng lemah dan berkata, "Aku tidak ingat, Mas, tapi rasanya begitu nyata, seperti ada yang ingin menyerangku, Mas." Suaranya bergetar dan Satrio bisa melihat ketakutan di matanya. Hingga puncaknya terjadi pada suatu pagi ketika Wulan tiba-tiba muntah darah saat sedang sarapan. Satrio langsung panik. Dia segera membawa istrinya ke puskesmas terdekat untuk segera diperiksa. Kemudian dokter yang memeriksa Wulan tampak terlihat bingung. Setelah melakukan serangkaian tes sederhana, dokter menyatakan bahwa tidak ada masalah organik yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kondisi Wulan. Kemungkinan ini akibat stres atau gangguan psikosomatis, kata dokter itu dengan nada hati-hati. Namun Satrio tidak sepenuhnya yakin ada sesuatu yang tidak wajar dengan semua ini dan dia merasa gelisah. Pada malam harinya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Saat Wulan sedang memasak di dapur, tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat. Tangannya yang sedang memegang sendok kayu langsung jatuh ke lantai dan matanya melotot seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Suaranya berubah menjadi serak dan keras, sangat berbeda sekali dengan suara Wulan yang biasanya terdengar lembut. "Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup bahagia?" Ucapnya dengan nada marah yang bukan miliknya. Tubuhnya bergerak liar, seperti sedang berusaha melawan sesuatu yang tidak terlihat. Satrio yang mendengar suara itu langsung berlari ke dapur. Melihat istrinya dalam kondisi seperti itu, dia pun segera memegang tubuh Wulan dengan erat, berharap bisa menenangkannya. "Dek, sadar dek, ini Mas dek," serunya sambil mengguncang-guncang tubuh istrinya. Namun Wulan tidak merespon. Matanya masih kosong dan suaranya terus mengeluarkan kalimat-kalimat aneh. Tetangga-tetangga yang mendengar keributan itu datang untuk membantu. Salah satu dari mereka, yakni Mbah Nani, seorang nenek tua yang dikenal sebagai dukun desa,
segera mengambil segelas air putih dan membacakan doa-doa sederhana. Hingga setelah beberapa saat, tubuh Wulan pun akhirnya mulai melemas dan dia pun tersadar dengan napas yang tersengal-sengal. Namun dirinya tampak bingung, seolah tidak ingat apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Kejadian itu membuat desas-desus mulai menyebar di desa. Beberapa tetangga berbisik-bisik tentang kemungkinan gangguan gaib. "Itu kesurupan, Mas," kata salah seorang tetangga kepada Satrio. "Kalau tidak, bagaimana mungkin Mbak Wulan bisa bicara dengan suara orang lain? Ini pasti ada hubungannya dengan ilmu hitam, Mas." Satrio awalnya enggan mempercayai omongan-omongan seperti itu. Dia lebih memilih berpikir logis dan mencari penjelasan medis. Namun semakin hari, gejala-gejala yang dialami oleh Wulan justru semakin parah. Selain muntah darah dan kesurupan, dia juga sering merasa seperti ada yang mengikuti atau mengamati dirinya. Kadang-kadang, dia mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan yang menusuk telinga. Satrio mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi pada istrinya. Suatu sore, Satrio memutuskan untuk mengunjungi Mbak Nani. Meskipun awalnya skeptis, dia merasa tidak punya pilihan lain. Dia harus mencari jawaban atas apa yang terjadi pada istrinya. Mbak Nani tinggal di sebuah gubuk kecil di ujung desa, dikelilingi oleh tanaman obat-obatan tradisional. Ketika Satrio menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Wulan, Mbak Nani tampak serius. Dia meminta izin untuk melihat langsung kondisi Wulan sebelum memberikan pendapatnya. Dan singkatnya setelah memeriksa kondisi Wulan, Mbak Nani menggeleng pelan. "Ini santet, Nak," katanya dengan nada berat. "Ada yang mengirimkan ilmu hitam untuk menyakiti istrimu. Aku bisa merasakannya dari energi negatif yang ada di tubuhnya." Satrio terkejut mendengar kata-kata itu. Dia masih belum sepenuhnya yakin, tapi dia tidak bisa mengabaikan kemungkinan tersebut. "Lalu, apa Mbak tahu siapa yang melakukannya?" tanya Satrio dengan suara bergetar. Mbak Nani menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku tidak bisa memastikan, Nak. Tapi ada rumor tentang seseorang yang dekat dengan Wulan di masa lalu. Namanya Bagus. Katanya dia itu dulu pacar Wulan. Tapi hubungan mereka putus karena Wulan memilih menikah denganmu. Dan kabarnya dia memiliki ilmu hitam dan tidak terima dengan keputusan Wulan." Satrio merasa dadanya sesak mendengar nama itu. Dia memang pernah mendengar cerita tentang mantan kekasih istrinya, tapi Wulan jarang membicarakannya. Setiap kali topik itu muncul, Wulan selalu menghindar atau mengubah pembicaraan. Sekarang ketika nama Bagus disebutkan, Satrio mulai curiga bahwa pria itulah yang berada di balik semua ini. Ketika Satrio mencoba bertanya kepada Wulan tentang Bagus, reaksinya membuat Satrio semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Wulan tampak gelisah dan enggan membahasnya. "Mas, tolong jangan tanyakan soal dia lagi, Mas. Aku tidak mau mengingat masa lalu itu," katanya dengan suara bergetar. Namun Satrio tidak bisa berhenti memikirkannya. Gejala-gejala yang dialami Wulan semakin parah dan dia merasa harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan istrinya. Malam itu, dia duduk di samping tempat tidur Wulan, memandangi wajah pucat istrinya yang tertidur lelap. Hatinya dipenuhi rasa cemas dan juga kebingungan. Siapa sebenarnya Bagus dan apa yang telah dia lakukan pada Wulan? Dengan tekad yang bulat, Satrio memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang mantan kekasih istrinya itu. Dia tidak peduli apapun resikonya. Yang penting, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Wulan dari penderitaan yang misterius itu. Singkat cerita, setelah mendengar nama Bagus dari Mbak Nani, Satrio tidak bisa mengenyahkan rasa penasarannya. Dia mulai mencari informasi tentang mantan kekasih Wulan itu dengan hati-hati, berusaha tidak membuat Wulan semakin cemas. Hari-hari berikutnya dihabiskan Satrio untuk berbicara dengan teman-teman lama Wulan, termasuk beberapa tetangga yang dulu sering bertemu dengan Bagus. Dari sanalah gambaran tentang pria itu mulai terbentuk.
Bagus ternyata adalah seorang pemuda asal desa tetangga yang dikenal memiliki sifat posesif dan mudah tersinggung. Dia pernah menjadi pacar Wulan selama beberapa tahun sebelum hubungan mereka kandas di tengah jalan. Menurut cerita teman-teman Wulan, Bagus sangat mencintai Wulan. Namun cintanya lebih mirip obsesi. Dia sering melarang Wulan bergaul dengan teman-temannya. Bahkan pernah marah besar ketika mengetahui Wulan dekat dengan seorang pria lain yang kebetulan adalah Satrio. Ketika Wulan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Satrio, Bagus tidak bisa menerima kenyataan itu. Kabarnya, dia sempat mendatangi rumah Wulan untuk memohon agar hubungan mereka dilanjutkan. Tetapi Wulan bersikeras bahwa dia sudah memilih Satrio sebagai calon suaminya. Tentu saja reaksi Bagus setelah itu meninggalkan kesan buruk di benak banyak orang. Konon dia mengamuk dan mengancam akan membalas dendam pada Wulan serta siapapun yang mencoba merebutnya darinya. Beberapa warga bahkan mengatakan bahwa Bagus pernah belajar ilmu hitam kepada seorang dukun tua di hutan belantara. Meskipun tidak ada yang tahu pasti apakah ancaman Bagus benar-benar serius, rumor tentang dirinya yang memiliki ilmu gaib mulai menyebar di kalangan penduduk desa itu. Satrio merasa ngeri mendengar semua ini. Jika benar Bagus yang berada di balik penderitaan Wulan, maka situasinya jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Namun Satrio tidak bisa hanya mengandalkan spekulasi. Dia butuh bukti yang nyata. Untuk itu, dia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, mulai dari rumah mereka sendiri. Pada malam harinya, setelah Wulan tertidur lelap, Satrio mengambil senter dan mulai memeriksa setiap sudut rumah. Dia membongkar kasur mereka, mencari sesuatu yang mencurigakan. Awalnya, dia tidak menemukan apa-apa. Namun ketika dia menyibakkan bagian bawah kasur, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Setelah menariknya keluar, dia menemukan sebuah jarum besi yang tertanam di sela-sela anyaman kasur. Jarum itu terlihat seperti sengaja disembunyikan dan ujungnya tampak berlumuran dengan darah kering. Satrio merasa bulu kuduknya berdiri. Dia tahu bahwa jarum seperti ini sering digunakan dalam praktik santet untuk menyakiti korban secara fisik maupun spiritual. Tidak puas sampai di situ, dia melanjutkan pencarian ke halaman belakang rumah. Di sana, dia menemukan abu arang yang tersebar di tanah serta seuntai rambut yang dililit dengan benang hitam. Semua tanda-tanda ini adalah indikator kuat bahwa rumah mereka telah menjadi sasaran ilmu hitam. Sontak saja, hatinya dipenuhi amarah dan ketakutan. Dia tidak bisa membiarkan Wulan terus menderita seperti ini. Keesokan harinya, Satrio membawa barang-barang tersebut kepada Mbak Nani untuk meminta konfirmasi. Mbak Nani memeriksa setiap benda dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Ini memang jejak santet, nah. Jarum ini digunakan untuk menusuk tubuh korban secara goib. Sementara rambut dan benang hitam adalah media untuk mengikat roh atau energi negatif pada korban. Apakah ada cara untuk menghentikannya, Mbah? Tanya Satrio dengan suara bergetar. Mbak Nani menggeleng pelan. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu, nah. Ini santet tingkat tinggi. Kamu harus meminta bantuan dari orang yang lebih ahli. Mendengar jawaban itu, Satrio merasa semakin putus asa. Namun salah satu tetangga memberikan saran untuk pergi ke seorang dukun lokal bernama Pak Kirman. Katanya Pak Kirman cukup terkenal di wilayah itu karena keahliannya dalam menangani masalah gaib. Meskipun awalnya ragu, Satrio memutuskan untuk mencobanya demi Wulan. Beberapa hari kemudian, Satrio dan Wulan pergi ke kediaman Pak Kirman, sebuah gubuk kecil di tepi sungai yang dikelilingi pepohonan rimbun. Suasana di sana begitu sunyi, hanya terdengar gemericik air dan deru angin yang melewati dedaunan. Saat bertemu Pak Kirman, Satrio menjelaskan semua kejadian yang dialami istrinya, termasuk barang-barang yang dia temukan di rumah. Pak Kirman mendengarkannya dengan ekspresi serius, lalu meminta izin untuk memeriksa Wulan secara langsung. Dan setelah melakukan ritual sederhana, Pak Kirman tambah khawatir. Ini bukan santet biasa. Ada kekuatan besar di balik ini, dan aku tidak yakin bisa mengatasinya. Aku takut jika aku memaksakan diri,
Efek baliknya bisa membahayakan kita semua. Jawaban itu membuat Satrio semakin frustasi. Dia merasa sudah kehabisan pilihan. Namun sebelum pulang, Pak Kirman memberikan satu saran terakhir. Cobalah kau datang ke Kiai Hadi. Beliau adalah seorang ustadz yang tinggal di pondok pesantren di lereng gunung. Banyak orang yang berhasil disembuhkan dari beliau dari gangguan gaib setelah bertemu dengannya. Tanpa pikir panjang, Satrio dan Wulan langsung mempersiapkan perjalanan ke pondok pesantren Kiai Hadi. Lokasinya cukup jauh dari desa mereka, sehingga mereka harus menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki selama beberapa jam melewati jalur pegunungan yang curam. Udara di sana begitu dingin dan segar dengan kabut tipis menyelimuti pepohonan di sekitar. Pondok pesantren itu tampak sederhana namun megah dengan bangunan kayu yang kokoh dan halaman luas yang dipenuhi santri-santri yang sedang belajar. Setelah bertemu dengan Kiai Hadi, Satrio menceritakan semua yang telah terjadi pada Wulan. Kiai Hadi mendengarkannya dengan penuh perhatian, lalu meminta izin untuk memeriksa Wulan. Setelah melihat kondisi Wulan dan mendengar penjelasan Satrio tentang barang-barang yang ditemukan di rumah, Kiai Hadi mengangguk pelan. Ini memang santet, dan pelakunya adalah seseorang yang sangat dendam. Proses penyembuhan ini tentu tidak akan mudah, dan aku harap kamu harus bersabar. Kiai Hadi menjelaskan bahwa proses penyembuhan akan dimulai dengan ritual ruqyah, sebuah metode penyucian diri melalui doa-doa dan ayat suci Al-Quran. Namun dia juga memperingatkan bahwa reaksi Wulan selama ritual bisa sangat keras karena roh-roh jahat yang mengganggunya akan berusaha melawan. Kamu harus siap dan juga harus teguh dengan keyakinanmu. Ini bukan hanya soal menyembuhkan tubuh, tapi juga membersihkan jiwa, kata Kiai Hadi kepada Satrio. Proses ruqyah dimulai pada malam harinya. Ruangan tempat ritual itu berlangsung dipenuhi santri-santri yang membacakan ayat-ayat suci dengan suara merdu. Wulan duduk di tengah ruangan, diapit oleh Satrio dan juga Kiai Hadi. Awalnya suasananya tampak tenang. Namun beberapa saat kemudian, tubuh Wulan mulai gemetar hebat, matanya melotot, dan suaranya kembali berubah menjadi serak dan keras, seperti malam-malam sebelumnya ketika dia sedang kesurupan. Kamu tidak bisa menyelamatkannya, teriaknya dengan nada marah yang bukan miliknya. Tubuhnya bergerak liar, seperti sedang berusaha melawan kekuatan yang tidak terlihat. Satrio merasa dadanya sesak melihat kondisi istrinya. Dia ingin menyerah, tapi Kiai Hadi terus membacakan ayat-ayat suci dengan suara tegas. Ritual itu berlangsung selama berjam-jam, dengan Wulan mengalami reaksi keras yang membuat semua orang di ruangan itu merasa begitu tegang. Jeritan-jeritan mengerikan terdengar berkali-kali, diselingi dengan suara tubuh Wulan yang terjatuh ke lantai. Namun Kiai Hadi tidak menyerah. Dia terus membaca doa-doa sambil sesekali menyentuh tubuh Wulan dengan air zam-zam yang telah dibacakan ayat-ayat suci. Akhirnya setelah hampir 5 jam berlalu, tubuh Wulan melemas, napasnya tersengal-sengal dan matanya perlahan terbuka. Dia tampak bingung, seperti baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Kiai Hadi menghela napas lega. Ini baru permulaan. Kita masih perlu melakukan beberapa ritual lagi untuk sepenuhnya membersihkan tubuh dan jiwanya. Tapi aku yakin kita berada di jalur yang sudah benar. Satrio merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa perjuangannya belum selesai dan tantangan-tantangan besar masih menanti. Namun dia merasa lebih optimis bahwa mereka bisa mengatasi semua ini. Malam itu, dia duduk di samping tempat tidur Wulan, memegangi tangannya erat-erat. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan istrinya dari penderitaan ini. Di luar pondok pesantren, angin malam berembus pelan, membawa aroma daun-daun basah yang jatuh dari pepohonan. Bulan purnama bersinar redup di langit, seolah menyelimuti desa kecil itu dengan aura mistis yang tidak tergoyahkan. Satrio tahu bahwa perang melawan kekuatan gelap ini belum selesai, namun dia siap untuk melanjutkan perjuangannya demi cinta dan masa depan yang lebih baik bagi Wulan. Hari-hari berikutnya di pondok pesantren Kiai Hadi dipenuhi dengan ketegangan.
Meski ritual ruqyah pertama berhasil mengurangi intensitas serangan gaib pada Wulan, gejala-gejalanya belum sepenuhnya hilang. Setiap malam, Wulan masih terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya gemetar hebat, dan suara-suara aneh yang hanya bisa didengarnya terus mengganggu tidurnya. Satrio tidak pernah meninggalkan sisi istrinya barang sedikit pun. Dia selalu memastikan bahwa Wulan merasa aman, meskipun dia sendiri merasa cemas dan lelah. Kiai Hadi menjelaskan kepada Satrio bahwa santet yang dilancarkan ke Wulan memiliki kekuatan luar biasa, mungkin karena pelakunya menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi. Kita harus mencari akar masalahnya, kata Kiai Hadi suatu sore setelah ritual kedua selesai. Jika kita bisa menemukan pelaku dan memutus hubungan energi negatifnya, proses penyembuhan Wulan akan lebih cepat. Satrio mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa mencari pelaku ini bukan perkara mudah. Dari informasi yang dia kumpulkan sebelumnya, nama Bagus terus menghantui pikirannya. Dia yakin bahwa pria itu adalah kunci dari semua ini. Namun tantangannya adalah menemukan keberadaan Bagus yang konon sudah meninggalkan desanya setelah insiden dengan Wulan dulu. Setelah berdiskusi panjang dengan Kiai Hadi, Satrio memutuskan untuk kembali ke desa mereka untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia percaya bahwa ada warga yang mungkin tahu kemana Bagus pergi. Dengan bantuan beberapa tetangga yang bersedia membantu, Satrio mulai mengorek informasi dari orang-orang yang pernah dekat dengan Bagus. Salah satu teman lamanya akhirnya memberikan petunjuk penting. Aku mendengar kabar bahwa Bagus tinggal di sebuah gubuk tua di hutan belantara, tidak jauh dari sini. Katanya dengan nada ragu-ragu. Tapi aku tidak tahu persis lokasinya. Katanya dia sudah gila sejak belajar ilmu hitam. Mendengar hal itu, Satrio tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia meminta bantuan beberapa warga desa untuk pergi ke hutan tersebut. Mereka membawa perlengkapan sederhana seperti obor, golok, dan bekal makanan. Perjalanan menuju hutan berlangsung sulit. Jalur yang mereka lewati dipenuhi semak belukar dan pohon-pohon besar yang menghalangi sinar matahari. Udara di sana begitu dingin dan lembab dengan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, mereka akhirnya menemukan gubuk tua yang dimaksud. Gubuk itu tampak sangat tidak terawat, dengan dinding kayu yang lapuk dan atap yang nyaris runtuh. Di depan gubuk, ada jejak-jejak api bekas pembakaran, serta beberapa patung kecil yang tampak seperti media untuk praktek ilmu hitam. Satrio dan rombongan warga mendekati gubuk itu dengan hati-hati. Ketika mereka masuk, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka bergidik ngeri. Bagus duduk di sudut ruangan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, kulitnya penuh luka bakar yang tampak menghitam dan bernanah. Matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Mulutnya terus bergerak, mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Kadang-kadang dia tertawa keras, lalu tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas. Satrio mendekatinya dengan hati-hati, mencoba memanggil namanya. "Bagus, apa yang terjadi padamu?" tanyanya dengan suara pelan. Bagus menoleh perlahan, matanya melotot seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Dia datang," katanya dengan suara serak. "Dia ingin membalas dendam padaku. Aku tidak tahu kenapa ini terjadi." Satrio mencoba menenangkan Bagus, meskipun dia merasa ngeri melihat kondisi pria itu. "Kami tahu apa yang sedang kamu lakukan pada istriku," kata Satrio dengan nada tegas. "Kamu yang mengirimkan santet kepadanya, bukan?" Bagus terdiam sejenak, lalu mulai tertawa keras. Suaranya terdengar seperti campuran antara kemarahan dan keputusasaan. "Iya, aku yang melakukannya," katanya dengan nada marah. "Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa Wulan meninggalkanku untukmu. Aku belajar ilmu hitam dari seorang dukun tua yang sekarang sudah mati. Aku pikir aku bisa membuatnya menderita sampai dia kembali kepadaku. Tapi aku salah. Ilmu hitam ini malah membalik menyerangku." Bagus menangis terseduh-seduh, tubuhnya gemetar hebat. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau ini akan terjadi. Aku tidak tahu kalau aku akan menjadi seperti ini," katanya dengan suara bergetar.
Melihat kondisi Bagus, Satrio merasa campuran antara iba dan kemarahan. Dia tahu bahwa pria itu telah melakukan kesalahan yang besar, tetapi kondisinya yang memprihatinkan membuat Satrio sulit untuk membenci sepenuhnya. Dia memutuskan untuk membawa Bagus kembali ke desa agar bisa mendapatkan bantuan medis, meskipun dia tahu bahwa nyawa Bagus mungkin sudah tidak lama lagi. Setelah meninggalkan gubuk itu, Satrio segera kembali ke pondok pesantren Kiai Hadi. Dia menceritakan semua yang terjadi pada Kiai Hadi, termasuk pengakuan Bagus tentang ilmu hitam yang dia gunakan. Kiai Hadi mendengarkannya dengan ekspresi serius. Ini penjelasan yang kita butuhkan. Sekarang kita bisa melakukan ritual besar-besaran untuk membersihkan energi negatif yang tersisa dari tubuh Wulan. Ritual besar itu dilaksanakan pada malam harinya. Seluruh santri di pondok pesantren ikut ambil bagian dalam ritual ini, membacakan ayat-ayat suci dengan suara merdu yang menggema di seluruh ruangan. Wulan duduk di tengah ruangan, diapit oleh Satrio dan Kiai Hadi. Tubuhnya gemetar hebat, seperti sedang berusaha melawan kekuatan yang tidak kasat mata. Jeritan-jeritan mengerikan terdengar berkali-kali, diselingi dengan suara tubuh Wulan yang terjatuh ke lantai. Namun kali ini reaksi Wulan lebih kuat daripada sebelumnya. Tubuhnya seperti diserang oleh kekuatan besar yang mencoba mempertahankan diri. Kiai Hadi tidak menyerah. Dia terus membacakan doa-doa dengan suara yang tegas, sambil sesekali menyentuh tubuh Wulan dengan air zam-zam yang telah dibacakan ayat-ayat suci. Ritual itu berlangsung selama hampir 6 jam, dengan Wulan mengalami reaksi keras yang membuat semua orang di ruangan itu merasa begitu tegang. Namun pada akhirnya, tubuh Wulan mulai melemas, napasnya tersengal-sengal, dan matanya perlahan terbuka. Dia tampak bingung, seperti baru saja bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Kiai Hadi pun menghela napas lega. Alhamdulillah, semoga ini adalah akhir dari semua penderitaanmu, Nduk. Wulan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Hingga beberapa hari setelah ritual itu, gejala-gejala aneh yang dialami sebelumnya mulai menghilang. Dia tidak lagi muntah darah atau mengalami kesurupan. Tubuhnya terasa lebih ringan dan dia bisa tidur dengan tenang tanpa diganggu oleh suara-suara aneh. Satrio merasa lega melihat perubahan pada istrinya. Dia tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya usai, tapi dia merasa optimis bahwa masa depan mereka akan lebih baik. Singkat waktu, beberapa bulan kemudian, kehidupan Satrio dan Wulan kembali normal. Wulan semakin sehat dan mereka memutuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud syukur atas semua yang telah terjadi. Mereka juga mulai aktif menghadiri pengajian di desa untuk memperdalam ilmu agama mereka. Hubungan mereka semakin erat dan cinta mereka terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Namun cerita tentang Bagus tidak berakhir bahagia. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Satrio, Bagus ditemukan meninggal dunia di gubuknya. Tubuhnya ditemukan oleh warga yang kebetulan lewat di hutan. Menurut dokter yang memeriksanya, Bagus meninggal karena efek balik dari ilmu hitam yang dia gunakan sendiri. Kabar kematiannya membuat para penduduk desa merasa ngeri sekaligus lega karena ancaman itu akhirnya berakhir. Desa Karanganyar kembali tenang, meskipun cerita tentang santet ini tetap menjadi pelajaran bagi semua orang. Penduduk desa mulai lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan orang lain, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan untuk melindungi diri dari kekuatan gelap. Satrio dan Wulan pun terus menjalani hidup mereka dengan keyakinan bahwa cinta dan iman adalah senjata terkuat untuk menghadapi segala rintangan. Dan di bawah langit malam yang cerah, angin berembus pelan, membawa aroma daun-daun basah yang jatuh dari pepohonan. Bulan purnama bersinar redup di langit, seolah menyelimuti desa kecil itu dengan aura damai yang tidak tergoyahkan. Satrio dan Wulan duduk di halaman rumah mereka, memandangi langit malam dengan senyum yang tulus. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tapi mereka juga tahu bahwa cinta dan keyakinan adalah kunci untuk mengatasi segala ujian hidup. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini.
Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi dengan Mang Ripan di cerita berikutnya. Mang Ripan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.